Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Apa kabarnya anak-anak yang hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Ya, biar belajar baik prestasi. Ya, alhamdulillah sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah. Saya tadi cuma sarapan roti. Oh, sarapan roti. Biasanya nasi udara. Iya. Saya pisang. Sekarang pagi buah-buahan. Sebuah pecel. Makan pecel ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah pagi ini Ibu akan memberikan materi, di mana materi ini semuanya berkaitan tentang pembelajaran kita pada hari ini ya. Bapak Ibu baik semuanya. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang introvert. Nah, tentunya materi kemarin Bapak Ibu sudah ingat dong apa itu tentang ADLX? Ya. Ingat ya? Alhamdulillah. Step. Insya Allah. Singkatannya apa tuh ADLX? Active Learner Experience. Alhamdulillah ya. Karena kita berada di sekolah Islam Terpadu, maka kita melakukan yang namanya pendekatan terpadu, yaitu menggunakan introvert. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan apa sih itu yang namanya introvert ya. Nah, individualisasi, interaksi, observasi, dan refleksi. Ini adalah 4 kunci keberhasilan dari pembelajaran ADLX ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita pahami dulu apa itu individualisasi. Individualisasi adalah kita sebagai pengajar harus paham bahwa setiap siswa memiliki keunikan beragam macam ya. Contoh seperti tadi di kelasnya Pak Yusuf ada 29 siswa, di kelasnya Pak Muji 28, dan di kelasnya Pak Saiful 29. Pasti memiliki keunikan-keunikan yang berbeda tentunya, ya kan? Nah, sekarang yang saya minta coba kalau di kelas yang Pak Yusuf seperti apa keunikan siswanya? Bermacam-macam. Berarti yang saya paling dapati itu ada satu siswa yang dia gaya belajar itu tidak bisa duduk, dia harus jalan keliling. Walaupun dia tidak memegang buku, tapi dia sepertinya belajar dengan mendengarkan sambil lihat keliling, melihat teman-temannya. Iya. Nah, jadi dengan itu kita menunjukkan kemudiannya tidak melarang dia, tapi kadang kita meminta dia bicara kepada dia, silakan lakukan apa yang kamu inginkan, tapi tetap pembelajaran ini harus tetap berjalan, jangan mengganggu temannya saja. Oke. Begitu. Nah, manfaatnya dia jalan-jalan Pak, kita kan ngomong seperti itu. Dia manfaatnya Ya, kita bisa rasakan. kalau bagi kita mungkin mengganggu, tapi bagi dia mungkin itu manfaat yang didapat. Akhirnya dengan itu yang saya temui di kelas, dia bisa menerima pembelajaran itu dengan baik. Ketika ditanya oleh saya, akhirnya dia bisa menjawab dengan tepat pertanyaan sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Oke, alhamdulillah. Kalau di kelasnya Pak Muji, contoh dari individualisasi dalam pembelajaran, uniknya salah satu pengalaman Pak Muji. Macam-macam keunikannya, mungkin diantaranya ada siswa yang tidak banyak bicara, lebih banyak diam, tetapi ketika kita beradaptasi memahami setiap karakternya, mungkin diamnya itu bukan berarti dia tidak memahami, tapi memang dia sedang berkonsentrasi ya. Cuma sedikit untuk sosialisasi kepada teman-teman mungkin kurang. Tapi paling tidak ketika guru memahami ini sudah mewajarkan, yang penting suasana di dalam kelas itu nyaman dan anak-anak senang dalam proses pembelajaran. Alhamdulillah. Baik, itu dampaknya ya dari pengalaman. Ya, itulah adalah salah satu individualisasi. Jadi kalau kita ambil garisnya, komponennya dari individualisasi artinya apa Pak? Yang pertama adalah ada 2 komponen yang harus kita perhatikan. Tentunya memiliki keunikan, betul. Di samping memiliki keunikan, kita memberikan apa? Peluang, ya betul, kepedulian. Ya, itu 2 kuncinya. Ya, komponen yang harus kita perhatikan
sosialisasi tentunya. Yang pertama adalah keunikan siswa, dan kedua memberikan peluang kepada siswa untuk mengembangkan potensinya. Baik, berikutnya adalah interaksi. Apa itu interaksi? Interaksi adalah pengalaman belajar yang dilalui dengan interaksi positif. Jadi bapak-bapak ketika mengajar di dalam kelas itu harus melakukan interaksi positif, yaitu memberikan komunikasi yang positif, yang baik-baik terhadap siswa, ya. Dan kita sebagai guru tidak diperbolehkan memberikan label ataupun label kepada siswa kita, karena keunikan siswa kita akhirnya kita melabelkan dia. Nah, itu tidak kita bolehkan. Baik, kita share pengalaman ya. Kira-kira interaksi apa yang sudah Bapak lakukan dalam pembelajaran? Mari, masa itu kelasnya seperti apa? Iya, biasanya di kelas saya lebih banyak ke tanya jawab ya. Tanya jawab. Masih belajar memberikan kesempatan sama anak-anak untuk mengungkapkan pendapat terhadap pelajaran yang sedang dipelajari. Oke, alhamdulillah. Jadi seperti itu kira-kira. Oke, kalau seandainya ada yang kesulitan dalam belajar, interaksi apa yang dilakukan oleh Bapak? Oh, biasanya saya memberikan kesempatan teman yang lain dulu. Ya. Misalkan saya memberikan sebuah pertanyaan kepada seorang anak itu sulit untuk menjawab. Saya berikan kesempatan teman-teman nanti bisa menjelaskan. Nah, kalau ada yang menjelaskan nanti kami guru tinggal menambahkan. Atau jika anak-anak yang tidak ada yang bisa menjelaskan, maka kita yang akan menjelaskan. Baik, terima kasih atas sharingnya. Oke, kalau sharing di kelasnya Kang Budi, bagaimana interaksi yang Bapak lakukan dengan orang tua murid? Interaksi yang kami lakukan dengan orang tua murid biasanya saya suka menanyakan apakah dalam grup kelas itu apakah ada kesulitan setiap siswa dalam memahami pembelajaran, karena nanti kita bisa mengetahui di dalam kondisi siswa tersebut ketika memang belum memahami. Biasanya kalau di kelas iya, tapi ketika sudah mengevaluasi dalam bentuk soal biasanya kurang memahami. Makanya kita juga sampaikan dalam bentuk sebuah pertanyaan atau respon dari orang tua, sehingga kita mengetahui sejauh mana ketercapaian siswa dalam memahami pembelajaran tersebut. Oke, alhamdulillah ya. Berarti banyak ya dampaknya yang kita rasakan ketika kita melakukan interaksi dengan siswa, orang tua dan sebagainya. Ya, baik bapak-bapak. Jadi kalau kita ambil ya komponen dari fungsi yang namanya interaksi itu apa saja Pak? Interaksi itu sendiri Interaksi yang dilakukan secara positif, ya. Terus yang kedua, interaksi yang dilakukan dengan peserta didik, orang tua murid, dan antar peserta didik. Ya, terima kasih sekali atas penjelasannya. Baik, saya lanjutkan yang ketiga, observasi. Observasi ini adalah usaha kita sebagai guru untuk mengetahui proses pembelajaran kita apakah ini sudah mencapai keberhasilan atau tidak. Ya, jadi observasi kita melakukan, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, walaupun melalui Zoom, pasti Bapak melakukan observasi ya. Oke, sekarang kita sharing berbagi pengalaman. Observasi apa yang dilakukan oleh Pak Yusuf dengan kondisi pandemi seperti ini? Ketika ada sesuatu materi yang diberikan, kita peserta didik itu berusaha untuk berkomunikasi yang pertama dengan dia untuk memastikan sejauh mana pemahaman yang kita berikan itu tercapai. Oke. Observasinya biasanya dengan tanya jawab. Terus kemudian diberikan soal tugas yang harus dia laksanakan atau harus dia kumpulkan. Baik itu dikumpulkan esok atau secara langsung. Baik, terima kasih. Berbagi pengalaman lagi kalau manfaat dari Pak Saiful dengan observasi yang dilakukan pada saat kondisi pandemi seperti ini. Observasi. Jadi memang pandemi ini membuat pembelajaran tidak efektif di sekolah. Jadi kita lewat berbagai media. Dan salah satu yang kesulitan adalah kita mengukur sejauh mana pemahaman anak-anak terhadap pembelajaran. Ya. Maka penting kita mengobservasi anak didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap pembelajaran. Dan salah satunya dengan video call. Video call. Kita video call
kesulitan mencari, barangkali ada kesulitan-kesulitan dalam memahami pelajaran untuk kita carikan solusinya. Iya, alhamdulillah. Ya itu ya. Jadi dampaknya pasti banyak sekali ya dengan kondisi pandemi seperti ini. Kita tetap sebagai guru harus melakukan observasi sehingga pembelajaran yang kita berikan kepada siswa itu tercapai hasilnya, ya kan? Nah, kalau kita ambil manfaatnya, jadi dari kunci observasi ini apa yang bisa kita dapat? Satu, Kita bisa mengetahui sejauh mana pemahaman penerimaan ya, apa yang diberikan. betul. Berarti tingkat keberhasilannya ya, iya berhasil atau tidak. Terus yang kedua, berarti kita sebagai guru memastikan, berupaya memastikan apakah pembelajaran kita sudah masuk ke siswa kita atau belum ya, sehingga kita melakukan yang namanya observasi. Terima kasih buat bapak-bapak sekalian. Oke, kita lanjut yang terakhir, refleksi. Ya, apa itu refleksi? Refleksi artinya kita mengajak siswa kita, ya, mengajak siswa kita pembelajaran yang ada di rumah maupun di sekolah, baik melalui Zoom ya. Nah, itu memiliki kesan arti yang dalam buat siswa kita, ya, sehingga siswa kita itu tumbuh mentalnya, emosinya, ya, karakternya itu akan terbangun. Walaupun kita tidak ketemu dengan siswa kita di kelas, secara tidak langsung interaksi yang kita lakukan melalui media sosial dan sebagainya akan menghasilkan yang namanya refleksi. Ya, refleksi itu bisa kita ambil artinya hikmah, ya kan? Hikmah yang akan kita ambil dari pelajaran yang kita sudah berikan kepada siswa. Oke, kita sharing perubahan apa yang sudah terjadi, hikmah apa yang sudah terjadi, ya, ketika dalam pembelajaran yang dilakukan selama pandemi ini. Silakan, mungkin dari Pak Muji bisa kasih sharingnya. Iya. Contohnya di kelas, misalnya. Biasanya kalau untuk pembelajaran memang lebih menyentuh hati tatap muka, namun dalam kondisi seperti ini kita tetap memaksimalkan ikhtiar untuk memberikan pembelajaran di antaranya dengan Zoom. Karena memang Zoom itu salah satunya kita bisa bertatap muka melalui virtual, namun juga di sana kita bisa menceritakan keutamaan-keutamaan dari hasil ilmu yang kita sampaikan, sehingga kita bisa coba mengetahui dari apa yang kita sampaikan sudah sejauh mana yang sudah dilakukan dari pelajaran yang kita telah pelajari bersama. Itu saja sih. Ya, alhamdulillah ya. Jadi itulah hikmahnya. Oke, dari kelompoknya Pak Saiful, kira-kira penghasilan perubahan yang terjadi terhadap siswa kita gimana Pak dengan adanya refleksi yang Bapak lakukan? Ya, jadi refleksi ini suatu yang penting dalam pembelajarannya supaya pesan akhir dari kegiatan belajar itu sampai. Ya, hasilnya bisa terlihat dari perubahan tingkah laku anak, ya, yang tadinya bicaranya agak suaranya besar, lebih kebutuhan, dia bisa berbicara pelan. Kemudian akhlaknya semakin baik, di lingkungan sosialnya juga bagus, ya, tidak lagi misalkan buang sampah sembarangan. Ya, Dia memahami akibat-akibat jika itu dilakukan dan sebagainya. Oke, tadi Bapak katakan tidak membuang sampah sembarangan. Berarti itu bisa menimbulkan sebuah contoh ya, suri teladan yang dilakukan oleh siswa kita. Ya, jadi hikmah dari pelajaran yang kita ambil, misalkan pelajaran apa hari ini, terus dia sudah melakukan tadi ya, buang sampah tidak sembarangan. Baik. Nah, dari manfaat 4 ini, ya kan, saya minta misalkan secara individualisasi Bapak sudah melakukan pendekatan kepada siswa, ya kan? Secara interaksi Bapak juga sudah melakukannya dan observasi juga Bapak sudah melakukannya. Bahkan yang terakhir refleksi, Bapak sudah melakukan perubahan, ya, mengajak siswa kita itu memiliki emosi, ya kan? Terbangun emosinya. Nah, dari 4 tadi yang kita sudah sampaikan, ya, kita akan kembali diingatkan kembali bahwa ada 4 poin ya, yaitu dalam introspeksi. Oke, kita ulang kembali tadi introspeksi apa saja? Individualisasi, interaksi, observasi, dan refleksi. Baik, dari 4 kunci ADAS ini, kesimpulan apa yang bisa Bapak ambil manfaatnya? Ya kan? Dari 4 tadi,
Ya, kesimpulan yang bisa Bapak tarik dan dampaknya itu buat kita sebagai guru itu apa? Buat siswa juga apa? Mungkin dari siapa dulu? Oke, Pak Yusuf silakan. Menurut saya masing-masing ini harus saling berkaitan. Ya. Jadi tidak ada proses yang terlewat dari keempat proses ini yang tadi visualisasi, interaksi, observasi dan refleksi tadi. Karena mereka saling berhubungan, saling menopang dan juga saling begitu penting satu dengan yang lainnya, sehingga itu menjadi kunci atau menjadi sesuatu yang harus ada dalam setiap kita melakukan pembelajaran di kelas kita, sehingga bisa menghasilkan akhirnya dampaknya tadi ada sebuah perubahan, kita tahu pemahaman anak-anak dengan berinteraksi dan juga melakukan sebuah observasi yang kita lakukan. Jadi seperti itu. Manfaatnya kalau buat sekolah Pak dengan melakukan seperti pendekatan seperti ini apa yang bisa kita lihat? Kalau buat sekolah ya yang mungkin terasa langsung guru-gurunya bisa bisa lebih terarah dalam mengajar, ya. Tidak asal mengajar, dia sudah harus membuat perencanaan dengan 4 poin tadi apa yang harus dia lakukan, dan juga itu akan berdampak nanti manfaatnya untuk peserta didik yang ada di sekolah. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Kita kasih waktu sedikit ya Pak Yusuf. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yusuf sudah saya lihat. Pak Yusuf megang kelas berapa Pak Yusuf? Saya macam-macam, dulu kelas 1, kelas 2, kelas 3, sekarang kelas 2. Oh iya, alhamdulillah ya. Sudah berapa lama sekolah di STT Harum ada? Alhamdulillah sudah kurang lebih jalan 7 tahun. Jalan 7 tahun Pak Yusuf ya. Alhamdulillah pengalamannya sudah banyak ya Pak Ya, menghadapi ya. keunikan anak-anak. Sama ibu lebih banyak yang gimana? Baik. Keunikan. Baik Pak Muji, Ya. bagaimana hikmah yang bisa Bapak ambil, kesimpulan yang Bapak rasakan dari materi yang tadi saya sampaikan, kira-kira tanggapan Pak Muji seperti apa? Baik, iya. Ini luar biasa tadi saya sepakat dengan Pak Yusuf bahwa keempat poin tersebut sangat berkaitan. Jika kita bisa melaksanakan ini dengan baik, saya yakin bahwa pembelajaran itu akan berhasil dengan baik, dengan profesional, semua targetan-targetan akan terlaksana dengan berhasil gitu ya. Dan buat sekolah luar biasa akan membuat sekolah tersebut menjadi bagus secara kualitas dan juga profesional terutama dalam manajemen. Alhamdulillah. Buat orang tua yang dirasakan seperti apa? Pasti orang tua ketika melihat hasil anaknya, terutama dari segi karakter dan akademiknya, pasti akan memberikan apresiasi yang luar biasa karena pembelajarannya berhasil dengan baik. Insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu buat Pak Muji. Iya, terima kasih Pak Muji. Alhamdulillah. Pak Muji pegang kelas berapa Pak Muji? Iya, saya sekarang kelas 3. Oh, kelas 3. Alhamdulillah ya. Insya Allah. Baik, selanjutnya kita sharing dari Bapak Saiful Rahman ya. Pak Saiful, menurut Pak Saiful dengan penjelasan tadi yang sudah saya sampaikan 4 poin keberhasilan ADLS, ya kan? Apa yang Bapak bisa ambil hikmah? Apa yang Bapak bisa simpulkan? Apa manfaatnya buat Bapak, buat sekolah, dan buat semuanya? Iya. Jadi pertama ini tentu bermanfaat seperti materi ya. Jadi guru nanti tidak lagi bingung bagaimana merencanakan pembelajaran. Jadi minimal keempat poin ini yang tadi sudah disampaikan Pak Yusuf dan Pak Muji. Jadi memang dengan ini pembelajaran jadi akan mudah. Jadi guru itu akan semakin mudah, tujuan pembelajaran juga akan tercapai, orang tua juga senang ya, apalagi dengan hasil perubahan-perubahan yang dicapai di diri peserta didik ya. Dan kalau itu semua bagus tentu sekolah seperti semua lembaga pendidikan juga akan mendapatkan nama baik dari kelas ini. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut. Terima kasih Pak Saiful, Pak Yusuf, Pak Muji yang sudah berbagi sharingnya di kelas masing-masing. Pak Saiful pegang kelas berapa ya? Kelas 4. Oh, kelas 4 ya. Alhamdulillah. Tentunya unik banget ya kelas 4 anak-anaknya ya Pak ya. Insya Allah, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu Bapak sekalian, saya punya satu waktu lagi. Nah, dalam artian dari keempat poin ADLS ini ya, yang kunci 4 utamanya tadi sudah kita lakukan ya.
menurut bapak-bapak sekalian, seandainya sekolah ini SD IT Harum menjalankan pendekatan melalui introflex, kira-kira, ya kan, mampukah kita meraih keberhasilan di sekolah kita ini? Mampu, insya Allah. Ya. Bisakah kita melakukan kegiatan ini bersama-sama? Bisa, insya Allah. Alhamdulillah ya. Ya, terima kasih bapak-bapak sekalian atas waktu luangnya. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan pada hari ini semua menjadi amal kebaikan buat kita semua. Ya. Sampaikan salam saya kepada murid-murid bapak-bapak sekalian dan juga kepada orang tua murid. Mudah-mudahan sekolah SDT Harum ini menjadi sekolah yang terbaik khususnya di Jakarta Utara. Amin. Allah